Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Melanjutkan tausiah kemarin ya. Kemarin berkaitan dengan apa? Arti dan makna dari silaturahmi ya. Silaturahim ya. Jadi silaturahmi, silah ini kan hubungan yang kuat, yang sulit terlepaskan, dan ikatan ini ya diperkuat dengan apa? Rahim itu ya, dengan rasa sayang gitu ya. Tanpa itu memang kita sulit ya silaturahim itu dipelihara ya. Karena biasanya kita berhubungan itu karena ada keinginan ya, minta sesuatu atau apa baru kita dekat. Padahal di situ silaturahim itu benar-benar ikatan yang kuat, hubungan yang kuat, yang sulit terlalu karena rasa sayang itu ya, rahim tadi. Nah, beberapa ulama gitu ya, beberapa ustadz kadang-kala menafsirkan silaturahim ini hanya berkaitan dengan hubungan yang sedara saja gitu ya. Ya, lebih luas lagi yang satu mahram lah gitu ya. Hubungan saudara ya. Kenapa? Karena dari istilah rahim itu gitu. Kalau secara luas dengan yang semuanya di luar itu, ya itu namanya istilahnya uhuah gitu ya. Oke. Tapi nanti ada juga pendapat sebenarnya bukan hanya hubungan sedarah gitu kan ya. Nah, terkait dengan hubungan sedarah ini memang Rasulullah juga pernah bersabda gitu ya. Telusuri nasabmu katanya supaya kamu memudahkan silaturahim gitu kan. Nasab itu kita harus tahu juga kita nih bapaknya siapa, bin siapa, bapak dari bapak siapa, bapaknya dari kakek siapa, itu harus tahu, ditelusuri nasabnya gitu kan. Nah, kenapa? Supaya kita memudahkan silaturahim gitu. Ya hubungan ya. Yang tadi itu kemarin istilahnya silah dan rahim itu makna hubungan yang kuat yang benar-benar dekat karena kasih sayang kita antara itu katakanlah hubungan sedarah itu gitu ya, kekerabatan itu. Nah, hubungan silaturahim yang paling kuat kalau memang dimaknai katakanlah hanya sedarah saja dan secara umum juga yang paling kuat itu dengan orang tua gitu. Hubungan yang paling kuat gitu. Karena seringkali orang-orang sekarang itu sibuk gitu ya dengan pekerjaannya gitu ya. Ada beberapa teman di Jakarta orang tuanya di luar Jawa gitu. Kadang-kadang nggak mau menghubungi orang tua itu. Kalau kok kamu nggak mau, nanti aja lah setahun sekali lah, biar lebaran lah kita ke sana gitu. Nggak bisa itu silaturahim kayak gitu. Paling tidak sehari sekali lah kontak ya, itu telepon gitu kan ke orang tua gitu. Itu orang tua akan senang itu. Dan pasti itu ketika di kontak itu langsung itu doa waktu itu keluar itu. Ya. Benar-benar tuh. Jadi kalau misalkan saja jauh misalkan saja ya, misalkan Mas Yoga, Mbak Pita, Lia gitu jauh nih dari orang tua, dari mama, papa gitu. Kontaklah tiap hari telepon gitu ya. Itu akan benar-benar itu membangun silaturahim itu yang baik gitu. Karena yang namanya orang tua tuh ingin sekali gitu ya dikontak. Tanya mama coba pasti pengen tiap hari dikontak gitu ya. Harus itu silaturahim gitu. Nah, ada cerita ya, Bapak pernah dengan seorang ustadz yang kuliahnya itu di Saudi Arabia ya. Pernah satu syekh gitu ya, guru itu diminta tolong sama salah satu jamaah, ya syekh katanya, saya 1 jam lagi ini akan divonis seumur hidup karena disangka membunuh katanya. Apa yang harus saya lakukan? Padahal saya tidak melakukan itu, Pak. Tapi bukti-bukti ini ya, karena fitnah ini cenderung mengarah saya yang pembunuh dan akan divonis 1 jam lagi. Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Terus saya itu bilang, kamu masih punya orang tua enggak? Oh, ayah sudah meninggal, tapi ibu masih ada gitu. Dia kan itu dari lagi lewat telepon itu ngomong ke syekhnya. Terus dia bilang, kamu masih bisa keluar nggak dari pengadilan itu gitu kan, dia masih di pengadilan tapi dalam 1 jam mau divonis gitu. Kamu masih bisa keluar nggak dari pengadilan itu? Bisa sih ya, coba kamu tengok orang tua ibu kamu itu, ajak dia makan
di tempat yang paling enak lah di situ, di sekitar itu. Ajak makan dia. Masa gara-gara itu? Iya, ajaklah. Coba. Kalau kamu minta saran saya dan mau melakukan saran saya, coba lakukan saran saya ini. Ajak ibumu makan katanya di tempat yang paling enak di sekitar itu, yang dekat lah dengan situ. Nah, kemudian ketika makan ya, tiba-tiba di jamaahnya itu ya gitu ya, langsung telepon ke syekhnya. Syekh, jazakallahu khair, kata. Kenapa? Rupanya karena ada bukti baru katanya. Tiba-tiba yang menuduh itu sebenarnya pembunuhnya gitu. Jadi yang dihukum seumur hidup itu bukan saya sekarang, itu yang memfitnah saya itu. Terus dia cerita katanya, ibunya ketika diajak makan sama anaknya itu ya, yang laki-laki itu, senang sekali ibunya itu ketika dia diajak makan itu. Dan dia tuh tidak henti-hentinya ketika makan tuh selalu berdoa untuk anaknya itu, ya Allah gitu. Tidak ada henti-hentinya itu. Ya mungkin barangkali itulah doa ibu yang benar-benar ikhlas itu. Makanya ini berusaha kontak sesibuk apapun ya. Ya, Bapak Italia, Mas Yowi, sesibuk apapun, Mas Ilham juga sibuk apapun, kontak gitu, kontak minimal sehari sekali lah. Gitu. Ya sekarang kan sudah gampang lah kontak gitu, telepon gitu. Say hello aja, nggak harus lama-lama kok. 1 menit juga cukup kok gitu ya. Usahakan seperti itu. Bahkan ceritanya di sini ada syekh itu ya, ketika mengimami sholat nih gitu ya, mengimami sholat ya, di masjid gitu ya, di Masjidil Haram itu, kemudian tiba-tiba ada yang gemuruh tuh, ya. Jadi ketika sholat itu, kenapa itu gemuruh? Tadi ketika sholat itu gitu ya, sujud atau ruku itu, tiba-tiba orang jatuh nih gitu. Ya cepat bawa ke rumah sakit gitu kan. Tuh banyak kata rumah sakit, ini sudah meninggal dah paling tidak sejam yang lalu. Artinya ketika dia sholat gitu. Wah kata saya nih, wah ini meninggal hari Jumat gitu kan ya. Itu kemarin juga ya Prof Yusam juga Jumat, mudah-mudahan husnul khotimah insyaallah gitu. Meninggal hari Jumat dan meninggalnya ketika dia sedang melakukan sholat, insya Allah dia husnul khotimah. Ya, pokoknya singkat cerita ya, tiba-tiba dia bisa berkomunikasi dengan adiknya yang meninggal itu, nanya sehnya, apa sih amalan kakak kamu nih gitu, sehingga kok bisa meninggal di hari Jumat ketika lagi sholat itu, apa amalannya? Dia cerita, kami ini sebenarnya keluarga kami ini, ayah kami sudah nggak ada, adanya tinggal ibu kami. Kami semuanya baik gitu, tapi istimewanya kakak kami itu kalau mau ada kumpul-kumpul, dia selalu yang pertama itu datang ke rumahnya gitu. Yang menyiapkan semua keperluan ibunya tuh kakak kami itu gitu. Sampai isinya kalau sisir patah pun dia yang menggantikan, persiapan segala macam. Dia mempersiapkan itu sama ibunya. Jadi itulah pantas kalau gitu ya. Dia meninggalnya husnul khotimah ya. Belum lagi saya kira banyak ini cerita tentang bagaimana seorang hamba Allah yang sangat memuliakan ibunya ya. Ada yang namanya Korni Uwais itu ya, di mana Sayyidina Umar aja diminta Rasulullah supaya minta ke dia ya, Korni Uwais itu untuk mendoakan gitu. Jadi bagaimana hubungan silaturahim itu dijaga ya, hubungan darah itu dijaga, terutama yang paling utama itu adalah seorang ibu itu ya. Saya kira banyak ini dalil-dalil seperti itu gitu. Nah, beberapa ulama yang lain sebenarnya silaturahim ini tidak terbatas hubungan darah saja gitu ya, tapi juga hubungan secara umum dengan manusia ya. Dalilnya apa? Nah itulah dalam surat An-Nisa itu ya, ayat 1 ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ya, fa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba gitu kan. Jadi wattaqullah gitu. Jadi ayyuhan nas itu apa? Nas itu manusia kan?
tidak hanya itu, bisa itu. Ya kalau diselusuri pertalian sih ya semuanya kita satu kan, dari wujudnya ke Nabi Adam. Di situ kan min nafsi wahidah kan, itu cerita ayat itu memang dari Nabi Adam itu. Akhirnya kan di situ wattaqullaha allazi tasaalu nabi wal arham itu. Jadi bisa bukan hanya sekerabatan sedarah saja, bisa secara umum. Ya di situ kan bertakwalah kepada Allah, takwa kepada Allah di mana kamu selalu meminta dengan menyebut namanya dan silaturahim gitu. Ya misalkan Anda memohon rizki, kita memohon rizki kepada Allah gitu ya. Ya rizki kan ada sunatullah juga, misalkan dengan pekerjaan segala macam gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan rizki dari Allah kalau kita tidak membuat silaturahim dengan apa? Orang-orang sekitar di tempat kerja gitu. Nah inilah logika yang dibangun yang berpendapat sebenarnya tidak harus satu darah gitu. Make sense juga, logis juga, dalilnya juga ada seperti itu gitu. Termasuk yang namanya silaturahim ini bukan hanya doa saja, tapi juga saling membantu dalam materi ya. Misalnya ada kan hadis Nabi, kalau kamu membuat semacam kuah gitu kan, bikin daging gitu kan, kuahnya bagikan ke tetangga kamu gitu. Jadi ada materi kan, itu kan kaitannya dengan menjelaskan silaturahim nih Rasulullah itu. Tapi jangan dia maknain kita makan daging gitu ya, semur gitu, kemudian tetangganya hanya dikasih kuahnya aja, enggak, itu maknanya bukan begitu gitu ya. Nah itu kira-kira menyebutkan tetangga ini apakah harus muslim? Enggak. Ya, jadi bukan hanya hubungan sedarah saja, tapi juga bisa di luar itu, bahkan bukan hanya dengan sesama muslim saja, tapi juga sesama manusia gitu di situ. Ya itu pendapatnya itu adalah silaturahim ini tidak terbatas hanya untuk saudara, tidak hanya semuslim, tapi juga seluruh manusia. Nah itulah dalilnya gitu. Makanya Rasulullah bersabda, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rizkinya, dilapangkan rizkinya gitu ya, dan dipanjangkan usianya, atau orang ini diberkahi usianya, maka peliharalah silaturahim gitu. Benar-benar ini silaturahim gitu. Bahkan Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man qati'a, siapa yang enggak akan masuk surga yang memutuskan silaturahim. Kapol itu benar-benar itu. Ya, tapi mungkin barangkali yang dalil ini mungkin kaitannya dengan masalah terutama yang sehubungan dengan yang sedarah itu gitu ya. Kalau misalkan saja dengan tidak sedarah, misalkan kita ada kawan tiba-tiba mungkin dia memutuskan gitu gitu. Padahal mungkin karena salah paham ya, kan kita juga nggak mau, kok kamu mau mutusin sih, masukin, nggak bisa juga gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin barangkali tidak harus sekuat ketika hubungan sedarah tadi. Kalau sedarahnya ketika nggak ada berita, berusaha gitu ya, karena Rasulullah pernah bersabda, menjalin silaturahim itu bukan dengan orang yang sudah terjalin, tapi menjalin silaturahim itu adalah menjalin orang yang kita udah putus nih, kita berusaha. Jadi kalau kita punya saudara nggak pernah ada kabarnya, berusaha itu kontak, dan insya Allah nanti Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, akan dilapangkan rezekinya dan diberkahi atau diperpanjang usianya ya. Barangkali mungkin itu saja, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjaga silaturahim. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.